Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 1 ya di bulan November 2023 dan tidak terasa guys sudah di awal bulan lagi ya. Dan tentu saja kita akan coba lihat ya bagaimana perkembangan terbaru dari global crypto market cap hari ini ya di awal bulan. Seperti yang terlihat dari data coin market cap di sini guys, mengalami kenaikan ya meskipun tipis di 0,32% dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam, Bitcoin ini bisa dibilang masih sideways ya. Kenaikannya cuma di 0,13% aja, tipis banget guys. Disusul oleh Ethereum juga masih sideways di 0,69% untuk perubahannya. Kemudian BNB merah ya meskipun tipis di 0,9%. XRP cukup lumayan guys di 3,24%. Solana ini malah lebih tinggi lagi di 7,38% guys. Dan nanti ada perkembangan terbaru juga ya dari Solana guys. Ini cukup mengejutkan. Jadi kalian tetap stay tune nanti di informasinya ya. Kemudian Cardano ini malah turun di 3,3%, disusul oleh Dogecoin juga turun ya di 2,1% guys. Dan kalau kita lihat di sini guys, untuk pergerakan dari altcoin tampaknya cukup bervariasi ya. Ada yang merah dan ada yang hijau. Dan ini menunjukkan bahwa memang market ini lagi sideways guys ya. Kemudian kalau kita lihat perubahan yang terjadi dari pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, terlihat di sini guys. Pergerakan harganya masih di antara harga 35.000 sampai di 34.000 ya, yang masih menjadi area resisten yang cukup kuat ya untuk bisa ditembus. Dan tentu saja untuk lanjutannya nanti bagaimana kita lihat beberapa hari ke depan ya, untuk informasi-informasi yang akan segera dirilis yang tentu saja akan berpotensi untuk menggerakkan harga dari Bitcoin ini guys. Jadi kalian tetap stay tune aja di channel kita ini. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana berita hari ini guys, dan cukup menarik untuk berita hari ini. Kita awali dari watcher.guru ya. Diinformasikan bahwa Gary Gensler ya dari SEC ini mengucapkan selamat ulang tahun guys untuk white paper dari Satoshi Nakamoto ya, dimana Satoshi Nakamoto ini menjadi pencetus ya ataupun pencipta dari Bitcoin guys. Nah ini menarik ya. Jadi ketua SEC Gary Gensler mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-15 ya untuk white paper dari Satoshi Nakamoto. Jadi white paper dari Satoshi Nakamoto ini adalah makalah tesis asli yang ditulis dengan nama samaran Satoshi Nakamoto ya pada tanggal 31 Oktober 2008. Dokumen ini dipahami telah menetapkan struktur dasar jaringan Bitcoin dan menguraikan ide Satoshi untuk mata uang elektronik yang dapat melakukan transaksi dengan biaya rendah tanpa menggunakan lembaga keuangan atau pihak ketiga guys. Nah sejak saat itu ya mata uang kripto telah menggemparkan dunia keuangan dan digunakan oleh jutaan orang guys. Bahkan mata uang ini diatur oleh pemerintah secara global, di mana ketua SEC Gary Gensler juga adalah salah satu orang yang paling vokal yang menentang kripto di Amerika Serikat ini. Dan oleh karena itu, komentarnya yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Satoshi white paper di hari Halloween sangatlah ironik ya. Sambil mengucapkan selamat ulang tahun, Gary Gensler ini mengatakan ya, setiap perusahaan kripto yang menipu investor harus mulai memperlakukan mereka sesuai dengan undang-undang sekuritas guys. SEC sedang dalam pertempuran ya yang sedang berlangsung dengan dunia kripto, terutama aplikasi spot Bitcoin ETF yang masih tertunda. Namun ya beberapa kejadian baru-baru ini menunjukkan bahwa SEC mulai kalah dalam pertempuran tersebut. Selain itu, ada banyak seruan untuk bertindak melawan Gensler dengan beberapa perwakilan mendesaknya untuk mundur sebagai ketua SEC guys. Jadi ini menarik ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari Bitcoin Systemi. Diinformasikan ya guys, masih berhubungan dengan Bitcoin Spot ETF, di mana ada ya aplikasi ETF Spot Bitcoin lainnya. Ini ditambahkan guys ke daftar DTCC setelah BlackRock kemarin guys. Nah pertanyaannya, apa ini artinya guys? Jadi menurut perkembangan terbaru setelah aplikasi ETF Bitcoin Spot BlackRock, ada aplikasi ETF Bitcoin Spot lainnya yaitu dari Invesco and Galaxy Spot Bitcoin ETF atau BTCO juga ditambahkan ke dalam daftar DTCC guys. Nah ini menarik ya. Jadi penambahan aplikasi BlackRock ke dalam daftar yang dimaksud baru-baru ini yang menyebabkan kenaikan harga Bitcoin. Namun aplikasi tersebut kemudian dihapus dari daftar dan tidak muncul untuk sementara waktu. Dan saat ini kedua aplikasi tersebut ada di daftar DTCC guys. Diklaim bahwa alasan mengapa BlackRock dihapus dari daftar adalah karena ingin diselidiki karena menarik terlalu banyak perhatian. Depository Trust and Clearing Corporation atau DTCC memainkan peran yang sangat penting ya di pasar ETF Amerika. Ketika sebuah ETF ditambahkan ke dalam daftar DTCC, ini berarti bank perantara telah meminta penunjukan
bukan di TCC untuk dana ETF tersebut dan dapat melakukan transaksi ini pada tanggal yang tidak ditentukan di masa mendatang setelah SEC menyetujui di TCC guys. Ini adalah proses standar untuk meluncurkan ETF, namun masuk dalam daftar ini bukan merupakan indikasi keberhasilan dalam proses regulasi atau proses persetujuan lainnya yang tertunda guys. Nah ini menarik ya, dan pertanyaannya guys, apakah ini akan disusul oleh aset manager lainnya setelah BlackRock dan juga Invesco ini guys? Kita lihat ya nanti ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari Cryptopolitan ya. Diinformasikan bahwa Circle menghentikan akun konsumen guys di tengah perombakan yang strategis ini guys. Jadi pengumuman mendadak ini telah memunculkan beberapa teori di dalam komunitas kripto. Salah satu teori tersebut berasal dari Adam Shokran, seorang detektif kripto yang menyatakan bahwa Circle mungkin ingin membatasi jaringan akun individu yang beroperasi sebagai keledai KYC atau perantara pencucian uang guys. Hal ini penting karena menyeratkan bahwa penerbit stablecoin sedang bergulat dengan aktivitas yang berpotensi jahat yang dapat merusak kredibilitas operasinya. Sudut pandang lain datang dari pedagang kripto yang dikenal sebagai CMNXEQ yang berhipotesis bahwa penutupan akun mungkin merupakan bagian dari pemotongan biaya atau restrukturisasi oleh Circle. Hal ini masuk akal dalam konteks tinjauan strategis perusahaan baru-baru ini yang mengarah pada penghentian apa yang disebut Circle sebagai akun konsumen lama guys. Selain itu ya, sebagai bagian dari proses penghentian, Circle juga akan menghentikan fungsi-fungsi tertentu guys. Di antaranya adalah fungsi pengkabelan dan pencetakan yang akan dihentikan bersamaan ya dengan penutupan akun individu pada tanggal 30 November. Pembatasan fitur ini memiliki konsekuensi karena membuat pengguna memiliki lebih sedikit pilihan sehingga membuat pergeseran ke arah akun bisnis dan institusional menjadi lebih jelas. Oleh karena itu, meskipun akun individu akan menjadi bagian dari sejarah Circle, akun bisnis dan institusional tampaknya akan menjadi fokus perusahaan di masa depan. Transisi perusahaan ini terjadi pada saat stablecoin berada di bawah pengawasan yang semakin ketat oleh badan pengatur. Nah, akibatnya ya, meskipun ada banyak teori yang beredar di komunitas kripto mengenai motivasi dari Circle, tindakan perusahaan ini membuktikan ya pergeseran yang jelas dalam strategi bisnisnya guys. Jadi kita tunggu aja guys, apakah konsumen individu dari Circle ini akan dianaktirikan daripada konsumen institusional. Ini cukup menarik guys, dan kita akan update lagi nanti guys ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya, kita lansir dari Bitcoinis. Diinformasikan bahwa Solana menerapkan Node di Amazon Web Service, dan inilah yang kita perlu ketahui guys. Nah ini menarik ya. Jadi dalam sebuah pengungkapan di Breakpoint 2023 ya, Solana mengumumkan tonggak sejarah baru dalam aksesibilitas dan integrasi blockchain. Untuk pertama kalinya, Node Solana tersedia untuk digunakan di Amazon Web Service atau AWS melalui aplikasi Node Runner. Menurut pengumuman resmi, perkembangan ini membuka jalan bagi perusahaan dan bisnis secara global untuk terlibat dengan jaringan Solana dengan kemudahan yang tak tertandingi katanya. Solana telah menjadi blockchain kedua yang didukung oleh aplikasi Node Runner AWS Cloud, bergabung dengan Ethereum dalam integrasi ini guys, dan hal ini menandai sebuah tonggak penting karena membuka peluang baru bagi bisnis yang ingin memanfaatkan kekuatan teknologi blockchain. Demikian klaim tim di balik jaringan tersebut. Dengan Node Solana yang sekarang dapat diakses melalui AWS, penerapan konsensus dan Node Remote Procedure Calls atau RPC menjadi pengalaman yang mulus yang hanya membutuhkan sedikit biaya teknologi. Perusahaan dapat menghubungkan aplikasi terdesentralisasi mereka ke blockchain dengan mudah, melepaskan potensi penuh dari throughput Solana yang tinggi dan biaya transaksi yang rendah guys. Dan Albert dari Solana Foundation mengungkapkan antusiasmenya tentang perkembangan ini dengan menyatakan bahwa ini merupakan langkah maju bagi ekosistem Solana. Keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah node telah menurun secara signifikan sehingga lebih mudah dari sebelumnya untuk diterapkan di Solana. Kemudian akses ini merupakan pencapaian penting ya, karena potensinya untuk menerima pengguna dan perusahaan baru, terutama untuk perusahaan keuangan tradisional besar dan proyek Web3 natif yang membutuhkan penggunaan Node secara ekstensif. Namun, entitas-entitas ini mungkin kekurangan infrastruktur atau sumber daya keuangan yang diperlukan untuk membangunnya secara mandiri guys. Solana dan juga AWS Cloud ini bertujuan ya untuk meningkatkan aksesibilitas blockchain. Inisiatif Blockchain Node Runner oleh AWS Cloud telah berperan penting dalam mendemokratisasi akses ke teknologi blockchain. Dengan masuknya Solana, maka AWS terus memberdayakan bisnis dan proyek dan memungkinkan mereka untuk menggunakan Node RPC dengan cepat dan efisien guys. Hal ini tidak hanya memfasilitasi peluncuran dApps yang lebih cepat ya, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan di seluruh dunia dapat memanfaatkan throughput skala perusahaan Solana dan biaya rendah untuk keuntungan mereka. Nikolov Volsov, Solution Architect di
AWS Cloud berbagi kegembiraannya tentang integrasi ini guys, dan dia mengatakan bahwa mereka tuh sangat senang melihat node blockchain Solana tersedia untuk digunakan di AWS untuk memanfaatkan yang terbaik dari beban kerja blockchain mereka guna meningkatkan aksesibilitas ke teknologi cloud native yang inovatif seperti web terdesentralisasi guys. Kemitraan antara Solana dan AWS Cloud ini melalui aplikasi Node Runner merupakan langkah signifikan ya untuk membuat teknologi blockchain lebih mudah diakses dan ramah pengguna. Perusahaan di seluruh dunia sekarang dapat memanfaatkan kekuatan Solana, menikmati manfaat dari throughput yang tinggi dan biaya yang rendah, sambil mengalami proses penerapan tanpa gesekan guys. Kolaborasi ini berpotensi meningkatkan ekosistem dari Solana, dan bagaimanapun juga, industri blockchain selangkah lebih dekat ya dengan adopsi dan integrasi teknologi terdesentralisasi secara luas guys. Ini menarik ya. Dan pertanyaannya guys, apakah kedepannya nanti Solana dengan tokennya Sol ini akan bisa digunakan ya sebagai alat tukar di Amazon? Ini akan menjadi sesuatu yang cukup menarik guys. Oke, kita akan update lagi nanti. Kita lanjutkan informasi berikutnya. Kita lansir dari Benzinga dan diinformasikan bahwa ada kolaborasi MetaMask ya dengan Block8 meluncurkan dompet Web3 untuk mengintegrasikan peringatan keamanan guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi perusahaan dompet Web3 MetaMask bekerjasama dengan perusahaan keamanan Block8 untuk meluncurkan peringatan keamanan asli dalam ekstensi perambannya, menjadikannya salah satu dompet Web3 penyimpanan mandiri pertama yang menyertakan peringatan keamanan terintegrasi guys. Fitur ini secara resmi diluncurkan pada November 2023 karena pengguna desktop dapat memilih fitur tersebut melalui pengaturan eksperimental di MetaMask. Pada kuartal pertama tahun 2024, fitur baru ini akan diintegrasikan ya dan diaktifkan ke dalam dompet secara default dengan rencana untuk membuatnya tersedia untuk semua pengguna MetaMask. Pada bulan April 2023, MetaMask dan Block8 berkolaborasi untuk bersama-sama meluncurkan peringatan keamanan OpenSea sebagai fitur eksperimental yang dapat dipilih. Tanpa mempengaruhi privasi pengguna, fitur MetaMask menargetkan untuk mencegah transaksi berbahaya ya dan melindungi pengguna dari penipuan, upaya phishing, dan peretasan sebelum hal itu terjadi. Kedua perusahaan tersebut bahwa peringatan keamanan yang berfokus pada privasi ini akan melindungi aset kripto dari pencurian guys. Kedua perusahaan ini mengembangkan modul offline yang menjaga privasi atau PPOM untuk mensimulasikan transaksi dan menghilangkan kebutuhan untuk berbagi data dengan pihak ketiga. Pada bulan November 2023, MetaMask meluncurkan Snaps untuk pengguna tingkat lanjut dengan kategori wawasan transaksi, dan ini akan memungkinkan pengguna untuk memasukkan lapisan keamanan pilihan mereka dengan menginstal wawasan transaksi guys. MetaMask memiliki lebih dari 20 juta pengguna aktif bulanannya ya, sehingga menjadikannya dompet kripto paling populer, di mana Block8 adalah perusahaan startup keamanan yang baru-baru ini muncul dengan pendanaan sebesar $33 juta guys. Block8 menandai dan melindungi peretasan akun X milik salah satu pendiri Ethereum yaitu Vitalik Buterin ya, menyelamatkan lebih dari $100.000 aset dan juga memastikan akun X milik CEO Uniswap terlindungi dari kerugian. Nah, ini menarik tentu saja guys, dan ini menjadi salah satu kelebihan ya dari MetaMask kedepannya guys. Dengan adanya fitur ini, maka potensi untuk bisa meminimalisir terjadinya phishing, penipuan, ataupun pencurian aset kripto ini bisa diminimalisir semaksimal mungkin guys. Dan apakah nanti hal ini akan ditiru oleh wallet-wallet yang lain? Kita akan update lagi nanti guys. Kita lanjut ke informasi terakhir ya. Kita lansir dari harian Cointelegraph dan diinformasikan ya bahwa tim dari Bitget dan juga Floki ini saling menuduh guys satu sama lain melakukan manipulasi setelah listingan token. Jadi token ini adalah kode dari salah satu kripto guys, dengan kodenya token. Jadi tim di balik protokol Floki dan pertukaran kripto Bitget telah menuduh satu sama lain melakukan manipulasi pasar setelah token protokol yang disebut token Fi dengan kodenya token terdaftar dan dihapus oleh Bitget. Hal ini menurut postingan media sosial pada tanggal 31 Oktober dari tim Floki dan postingan blog dari Bitget. Tim Floki mengklaim bahwa Bitget mendaftarkan token tersebut sebelum diluncurkan, mengacu pada daftar Bitget sebagai token palsu. Sementara Bitget mengklaim bahwa tim Floki dicurigai melakukan manipulasi pasar dengan secara jahat mengontrol likuiditas awalnya guys. Kalian bisa baca lebih jelasnya di sini ya. Jadi tim Floki mengatakan telah mengajukan proposal pada 18 Oktober kepada organisasi otonom terdesentralisasi ya atau DAO dari Floki untuk meluncurkan program staking dengan token hadiah yang akan menargetkan industri bernilai triliunan dolar dengan potensi yang kuat. Sementara itu, tim sedang berbicara dengan bursa terpusat untuk mendaftarkan token Fi. Namun, token tidak dirilis dalam proposal DAO. Dan tim tidak menyatakan apa tujuan dari token hadiah tersebut. Namun, mereka mengklaim bahwa informasi ini telah diungkapkan ke beberapa bursa terpusat. Menurut tim ya,
Mereka mengatakan kepada bursa terpusat untuk tidak mencantumkan token tersebut hingga setidaknya 7 hari setelah diluncurkan karena hal itu akan melanggar aturan tata kelola yang ditetapkan oleh DAO. Semua bursa menyetujui ketentuan ini, tim Floki mengklaim dalam postingannya. Namun mereka mengklaim bahwa Bitget melanggar perjanjian ini guys. Alih-alih menunggu 7 hari untuk mendaftarkan token, mereka malah mendaftarkannya sebelum diluncurkan. Dan ini berarti bahwa token tersebut tidak tersedia untuk dijual pada saat terdaftar di Bitget, kata tim tersebut. Pada tanggal 26 Oktober, Floki mengirimkan peringatan ya kepada investor bahwa pendaftaran untuk crypto token saat ini tuh di bursa terpusat tidak sah meskipun mereka tidak menyebutkan nama bursa tersebut yaitu Bitget. Token dari TokenFi dijadwalkan akan diluncurkan pada pukul 15 waktu UTC pada 27 Oktober menurut postingan media sosial dari tim. Data CoinCodex menunjukkan bahwa token tersebut terdaftar dengan harga awal di $0,00005 dan diluncurkan pada 28 Oktober. Meskipun perbedaan zona waktu mungkin menyebabkan perbedaan tanggal, harganya langsung naik ya menjadi $0,005 naik 11.574% guys. Pada saat artikel ini diterbitkan, harganya telah naik lebih tinggi lagi menjadi 0,006 per koinnya guys. Menurut tim Floki, Bitget mendaftarkan token dari TokenFi tanpa memiliki satu pun untuk dijual kepada pelanggannya. Akibatnya ia tidak dapat memproses penarikan. Mereka mengklaim bahwa Bitget berakhir dengan kewajiban $20 juta ya kepada pelanggan dan tidak ada aset token untuk melindungi kewajiban ini. Floki mengklaim bahwa Bitget kemudian mencoba membeli token dari perbendaharaan TokenFi dengan diskon 90% ya dari harga pasar saat ini yang ditolak oleh tim tersebut. Bitget diduga merilis pernyataan delisting sebagai tanggapan atas penolakan ini guys. Menurut postingan dari Bitget, kripto token terdaftar pada 27 Oktober 2023. Setelah pencatatan, tim Bitget memperhatikan bahwa token memiliki fluktuasi harga yang signifikan. Karena fluktuasi yang besar, bursa mencurigai tim pengembang melakukan manipulasi pasar dengan mengendalikan likuiditas awal secara jahat. Bitget mengklaim bahwa hanya $2.000 likuiditas awal yang ditambahkan ke pool token. Mereka juga mengklaim bahwa mereka menemukan ekonomi token yang tidak jelas dan jadwal vesting yang tidak jelas pula, yang membuat kelanjutan penawaran token tidak dapat dipertahankan. Nah, dalam pernyataannya ya, Bitget menawarkan untuk membeli kembali semua token yang telah dijual kepada pelanggannya. Harga puncak token sebelum dilisting akan dibayarkan kepada pelanggan yaitu di $0,006 ya per tokennya atau sekitar 121 kali lipat dari harga awalnya. Ini menyiratkan bahwa setiap kerugian yang mungkin terjadi sebelum penghapusan akan ditanggung oleh bursa. Namun investor yang membeli dari Bitget tidak akan mendapatkan keuntungan dari apresiasi token apapun setelah penghapusan atau delisting. Tim Floki menolak klaim Bitget bahwa Floki hanya menyediakan token senilai $2.000 dalam kumpulan likuiditas awalnya. Mereka mengklaim hampir $2 juta likuiditas di masing-masing dari dua kumpulan token. Mereka memposting tangkapan layar yang diduga dari DexSwap yang menunjukkan jumlah yang tersedia guys. Kalian bisa cek sendiri gambarnya ya. Tangkapan layar menunjukkan likuiditas saat ini bukan likuiditas awal yang dirujuk oleh Bitget. Alamat kontrak disingkat dalam gambar sehingga sulit untuk mencari pool di penjelajah blok. Cointelegraph tidak dapat menentukan likuiditas awal token pada saat publikasi ini guys. Token dari TokenFi ini bukan satu-satunya kegagalan peluncuran token yang mengakibatkan kerugian jutaan dolar ya. Dulu ada token BALT di Base turun 85% setelah pengembangnya menarik likuiditas dari poolnya. Meskipun mereka mengklaim bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas penurunan harga. Investor juga kehilangan lebih dari $2,2 juta guys. Jadi tentu saja ya kalian harus berhati-hati jika ingin berinvestasi di token-token seperti ini guys. Kalian tetap harus melakukan riset secara mandiri ya. Kalian harus mencari semua artikel yang mendukung dan juga hal-hal yang berkaitan dengan token tersebut guys ya, baik tokenomics, white paper, investornya, backingnya siapa, dan lain-lain guys. Jadi kalian harus memperhatikan hal-hal semacam ini ya. Oke, jadi cukup menarik untuk informasi hari ini dan kita cukupkan untuk informasinya. Nanti kita akan update lagi ya jika ada informasi yang cukup menarik. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Kita bisa ngobrol banyak nanti di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.